Perkenalkan, kami dari GK36 dengan materi cairan dan gas. Selamat menyaksikan. Distribusi cairan umumnya dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu cairan intraseluler, yang kedua itu cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler terdiri dari 40% dari total berat badan, di mana terdiri dari sitoplasma sel. Yang ini adalah ruang tempat terjadinya reaksi kimia. Yang kedua yaitu cairan ekstraseluler, terdiri dari total 15% cairan massa dalam tubuh, di mana 5%-nya adalah plasma, sedangkan sisanya adalah cairan intrastasial. Mekanisme perpindahan cairan yang pertama osmosis, perpindahan air melalui membran semi-permeable dari daerah dengan konsentrasi zat terlalu rendah ke daerah dengan konsentrasi zat terlalu tinggi. Yang kedua difusi, perpindahan molekul zat terlalu larut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga mencapai keseimbangan. Yang ketiga filtrasi, perpindahan cairan dari zat terlarut melewati membran karena adanya perbedaan tekanan. Yang keempat, tekanan hidrostatik, gaya yang ditimbulkan oleh cairan dalam pembuluh darah yang mendorong air keluar ke ruang interstisial. Yang kelima, tekanan osmotik, tekanan yang dihasilkan oleh protein plasma yang menarik air kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Keseimbangan cairan dan elektrolit yang merupakan kondisi ketika jumlah cairan tubuh dan kadar mineral di dalamnya tetap stabil. Lalu elektrolit utama yang pertama adalah magnesium, kedua kalsium, ketiga kalium, dan keempat natrium. Tanda ketidakseimbangan elektrolit ada 4. 2, 3, dan 4 ya guys ya. Keseimbangan cairan dalam tubuh ada 4, yaitu yang pertama hipovolemia, yaitu kekurangan cairan dalam tubuh. Kedua hipervolemia, yaitu kelebihan cairan dalam tubuh. Ketiga ada dehidrasi, yaitu kekurangan cairan dalam tubuh secara keseluruhan. Keempat ada edema, yaitu penumpukan cairan dalam tubuh yang menyebabkan bengkak. Tata laksana keperawatan pada gangguan cairan yang pertama yaitu asuhan keperawatan. Gangguan cairan dapat terjadi akibat berbagai macam kondisi seperti edema dan dehidrasi. Yang kedua yaitu monitoring intake output. Pemantauan ini penting untuk menilai keseimbangan cairan tubuh. Dan yang ketiga yaitu terapi cairan. Terapi ini dilakukan untuk mengatasi defisit cairan atau elektrolit. Konsep dasar gas dalam keperawatan yaitu yang pertama ada oksigen, yaitu anestesi untuk proses ekspirasi dan metabolisme sel. Yang kedua ada karbon dioksida, yaitu produksi akhir metabolisme yang dikeluarkan melalui ekspirasi. Dan yang ketiga ada anestesi. Nah, anestesi itu digunakan dalam prosedur anestesi untuk induksi dan pemeliharaan anestesi. Nah, sifat-sifat dalam gas itu yaitu yang pertama ada tekanan, volume, suhu, difusi, dan kelarutan. Gas di paru terjadi melalui difusi alveolus. Oksigen atau O2 bergerak dari alveolus menuju darah karena tekanan parsialnya lebih tinggi pada alveolus. Untuk karbon dioksida dan CO2 berlaku sebaliknya. Hasil dari pertukaran gas ini adalah tubuh dapat menerima oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 secara efisien. Untuk dasar fisikanya ada Dalton, Henry, Boyle, dan juga Fick. Pertukaran gas terjadi pada paru-paru manusia, di mana penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Nah, gangguan dari pertukaran gas itu ada asma, ada gangguan nafas, dan PPOK. Tata laksana keperawatan pada gangguan pertukaran gas. Yang pertama ada terapan oksigen untuk memberikan oksigen tambahan pada pasien yang sulit bernafas. Yang kedua nebulizer untuk mengubah obat-obat cair. Yang ketiga suction untuk membersihkan lendir dari saluran nafas pasien. Yang keempat ventilasi untuk membantu pasien bernafas dengan menggunakan mesin ventilator. Penerapan prinsip fisika cairan dalam keperawatan dapat dilihat dalam berbagai tindakan medis yang melibatkan darah, cairan tubuh, dan alat kesehatan seperti tekanan darah, infus, suction, dan dialisis. Jadi, penerapan prinsip fisika cairan dalam keperawatan adalah pemanfaatan dalam tindakan medis, yaitu pengukuran tekanan darah, pemberian infus, suction, dan dialisis. Prinsip fisika gas seperti dalam proses pernafasan penilaian kondisi pasien seperti intervensi perawatan serta penggunaan alat medis seperti ventilator membantu pasien bernafas tanpa sendiri, terapi oksigen guna mendapatkan oksigen cukup, ruang hiperbarik untuk terapi oksigen atau HB. Studi kasus klinis cairan dan gas. 1. Edema paru akan terjadi penumpukan cairan di dalam alveoli yang akan mengganggu pertukaran gas dan juga dapat memicu sesak nafas. 2. Gagal ginjal yang akan mengganggu elektrolit dan juga berdampak pada paru-paru dan jantung. 3. Penyakit paru kronis yang akan menghambat aliran udara yang ditandai dengan batuk kronis dan juga sesak. Sekian dari kami, terima kasih. Bye.